Itu dia taruh di apa namanya, di sela-sela rumahnya aja yang mulia. Nah, jadi ini jalur-jalur ilegal. Kalau legal sudah dibatasi. Dia termasuk bahan beracun berbahaya B3. Sudah ada regulasi untuk membatasi peredarannya Sudah yang ada mulia. regulasinya itu. Iya, ada pembatasan itu. Masih ingat Iya. saudara regulasinya? Saya nggak Peraturannya? ingat yang mulia. Nggak ingat. Ya. Tetapi itu kalau begitu tidak dijual bebas ini. Tidak bisa dijual bebas yang mulia. Kalau misalnya seseorang mendapatkannya, apakah harus ada izin khusus atau Kalau jalur ilegal nggak perlu yang mulia. Hah? Kalau jalur ilegal nggak perlu. Di Amerika? Ya. Kalau ilegal. Ilegal? Iya. Oh, tidak perlu. Iya. Dan itu ada di Indonesia? Sangat banyak di Indonesia. Oh, sangat banyak ya. Iya. Dan itu kalau ketahuan secara ilegal tadi, itu pasti Ya pasti ada dihukum, mendapat harus bisa hukuman kena sanksi atau ya. diperiksa ya, Diperiksa oleh yang berwajib ya. Diperiksa ya. Karena untuk apa? Ya. Dibawa itu untuk tujuan apa? Untuk tujuan, jadi ada beberapa yang mulia ya tadi. Kalau ilegal itu bisa juga tambang ilegal yang mulia. Ya, dan biasanya sianida Tambang ini ilegal. Kemudian maaf dulu Pak. Biasanya sianida itu dibawa atau digunakan untuk mematikan seseorang atau membunuh seseorang, termasuk binatang-binatang. Kenapa itu akhirnya dilarang beredar? Saudara tahu? jadi tadi ya sifatnya yang racun itu yang mulia, ditakutkan dia digunakan, disalahgunakan, misuse itu yang mulia. Disalahgunakan. Iya. Sehingga harus dibatasi, harus diatur. Yang bisa memakai itu hanya industri-industri yang memang menggunakan bahan itu yang mulia. Karena ada juga yang industri-industri misalnya electroplating, penyepuhan yang mulia. Terus tukang emas juga pakai untuk membuat cerah dia punya emas itu, jadi kalau kotor permukaannya, keruh-keruh itu disikat pakai cyanida itu biar larut itu dan kinclong lagi itu warnanya yang mulia. Baik. Ini berapa lama sih jaraknya saudara akhirnya meneliti sianida itu setelah diambil dari TKP? Maksudnya kenapa mulia? Berapa lama jarak waktu ketika sudah diserahkan polsek benda ini kepada saudara? Jadi ya ini yang saya ingat yang mulia, karena ini kan harus remind ke belakang yang mulia. Yang saya ingat itu kan barang buktinya itu datangnya hari Jumat sore ya. Hari Jumat sore. Kejadian hari Rabu yang mulia. Rabu. Ya. Rabu, Kamis, Jumat. 2-3 hari. Berapa hari itu? Sebelum sampai kepada pertanyaan itu, apakah ada sidik jari saudara ketahui, dan ini memang nanti tugasnya polsek itu ya, dari gelas itu? Itu yang ini bukan bagian kami pemeriksaan sidik jari yang mulia. Iya. Ya, memang itu juga masuk bagian forensik tapi bukan kami. Ada bagian di Polri namanya Inapis. Baik. Ya. Lanjutkan yang tadi. 2-3 hari. Ya. Ya, setelah 2-3 hari. Ya, jadi dari Jumat sore itu yang mulia dibawa, karena ini kan seperti biasa yang mulia ini, kasus-kasus yang normal-normal aja gitu biasa. Dan kalau hari Jumat kan besoknya orang libur yang mulia. Jadi Sabtu. Nah, kemudian ada semacam permintaan untuk ini, karena kita memang sebenarnya kalau memang untuk urgent sekali kita hari libur pun masuk yang mulia. Iya. Jadi hari Sabtu libur itu, besoknya itu hari Minggu dikerjakan yang mulia, ya. Hari Minggu dikerjakan. Gitu, baik. Ya, akhirnya yang lebih pasti saudara lihat, apakah juga sama-sama? Apakah dari hasil otopsi atau dari sampel yang dibawakan oleh ahli itu dia diakibatkan oleh racun sianida atau dari barang bukti ini? Maksudnya yang mulia? Ini kan ada 2 sumber data dari saudara. Yang mana? Pertama ini, Ya. Ya, dari polisi, teliti. Ya. Kemudian ada sampel dari ahli tadi, ahli forensik. Ahli forensik itu juga yang bawa polisi juga yang mulia. Iya. Ya. Jadi dia hasil otopsi kasih penyidik bawa ke kami. Betul. Ya. Itu saling berkaitan.
dua-duanya barang bukti ini dengan Iya. dari hasil otopsi tadi? Jelas tadi yang mulia, karena barang buktinya barang bukti kasus ini. Ya. Tadi organ tubuh korban itu juga dari kasus ini. Ya, Baik. itu. Begitu yang mulia. Begitu ya, saling Iya. berkaitan ya. Iya. Baik, terakhir tadi saudara sempat bilang ini kami bisa mempraktekkan begitu, jadi tidak hanya gambar ya, Ya. perbedaan kopi yang ditambah dengan bercampur betul. sianida dengan yang tidak bercampur sianida. Betul yang mulia. Emangnya ada racun sianidanya dibawa juga? Saya bawa yang mulia. Ada es. Esnya nanti mungkin yang bisa Baik, upayakan ada siapa? kopinya ya. Kopinya ada. Kalau dicampur, kita mau ingin membedakan apakah ada kekuning-kuningannya atau seperti kunyit. Mungkin pihak JPU barangkali bisa mengupayakan. Coba. Gimana? Karena saudara tadi mengatakan nanti dipraktekkan juga bisa. Kalau bahannya ada bisa ya. Kalau bahannya ada bisa yang mulia. Kalau bahannya ada. bahannya ada. Iya. Saya sianidanya siap yang mulia. Ya, ini nanti Ya. perlu. Ya. Ya, ini perlu. Kalau memang benar kekuning-kuningannya itu, saya kira ada juga di sini ahli dari yang melihat. Ada kuningnya. Ada juga di sini saksi yang lain yang pernah melihat di Olivier. Karena di sana tadi kan kuningnya lain. Saksi Devi, Misalnya Triono misalnya. terus Triono coba kami cari. Atau Hani ada misalnya. Kami tadi pagi koordinasi, cuman Nanti sampai terakhir siang ini maksudnya belum. kita praktekkan ya setelah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, Siap. baik. Jadi kita harus konkret di persidangan ini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Majelis Hakim. Ahli Bapak Dr. Samran ya. Sebelum mengenai kasusnya, apa yang Bapak lakukan atau apa yang Bapak periksa ataupun yang institusi Bapak lakukan pemeriksaan, akan bertanya dulu tentang sianida terlebih dahulu. Terhadap hal-hal yang tadi mungkin belum dipertanyakan atau mungkin saya tidak jelas mendapatkan penjelasan dari Bapak. Tadi sudah dijelaskan bahwa sianida itu asal muasalnya dari mana? Artinya dari yang Bapak gambarkan tadi, ada yang dari di dalam dream, kemudian ada yang dari bongkahan, yang dari Bapak katakan tadi sianida industri atau apa tadi ya, itu sebenarnya diciptakan dari apa? Apakah dari bahan tambang atau dari tumbuhan atau seperti itu? Bapak bisa jelaskan? Ya. Sebelum menjelaskan sebentar ini anggota. Siapa yang mau berbicara? Boleh. Ya, itulah tadi sidang lanjutan yang berlangsung sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat yang menghadirkan saksi ahli toksikologi yaitu Dr. Nur Sabran Subandi yang mengetahui mempelajari efek berbahaya dari zat-zat kimia seperti sianida. Ya, Nur Sabran memastikan barang bukti adalah betul mengandung natrium sianida yang ditemukan sudah larut di dalam air
dan sianida terkandung dalam tubuh Mirna. Saksi Nur Sabran Subandi juga sempat menunjukkan simulasi